dipersembahkan oleh Akibat ketidakpastian perekonomian global di dunia hingga kini berdampak pada investasi dalam negeri, sedang hambatan lain yang masih belum dapat terselesaikan diantaranya adalah tingginya suku bunga maupun lemahnya koordinasi antar lembaga turut memicu hengkangnya investor dari Indonesia. Saat ini pemerintah telah berupaya menyiapkan dan memperbaiki berbagai peraturan serta kebijakan guna mendukung laju investasi di Indonesia. Namun upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana peran pengusaha agar dapat turut mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia? Pemirsa, spesial dialog kembali hadir ke hadapan Anda dengan tema mengatasi hambatan investasi. Dan bersama saya Milin Skarsari telah hadir di studio pengamat ekonomi Mbak Afiliani, dan kita akan tersambung juga secara live by phone dengan Ketua Apindo Bapak Sofyan Wanadi. Dan selamat malam Mbak Afi. Terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Dan untuk membuka perbincangan kita dan sambil menunggu Pak Sofyan di sini, bagaimana kalau misalnya Anda memberikan dulu pandangan Anda mengenai perkembangan perekonomian Indonesia sampai dengan saat ini? Ya, jadi perekonomian global memang sedang punya problem, terutama di Amerika dan Eropa ya, di mana krisis keuangan sedang terjadi, defisit anggaran APBN mereka mengalami defisit yang cukup tinggi sehingga kepercayaan investor turun. Nah, sekarang kondisi ekonomi Indonesia itu diuntungkan dengan posisi ekonomi global yang sedang memburuk, sehingga Indonesia itu sekarang menjadi salah satu negara menjadi pusat perhatian investor. Sehingga kalau kita melihat perkembangannya, dana yang masuk ke Indonesia itu jauh lebih tinggi dibandingkan dalam kondisi normal ya. Jadi kalau rata-rata cadangan devisa kita itu 60 miliar US, sekarang sudah mencapai di atas 100 miliar US. Nah, tetapi yang menjadi problem sekarang adalah bagaimana ini bisa kita transfer ke sektor real. Karena yang banyak terjadi justru membeli surat utang pemerintah ya, kemudian SBI dan juga saham-saham yang ada di pasar modal. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini adalah saat investasi buat para pengusaha maupun juga pemerintah agar apa dana yang masuk ke Indonesia dalam bentuk portofolio bisa kita transfer kepada sektor real, sehingga ada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas. Jadi 6,5% pertumbuhan kita sekarang itu sebenarnya belum investasi optimal. Kalau investasinya lebih optimal, kita bisa tumbuh 7-8%. Berarti memang sebenarnya ini adalah saat-saat yang harus kita optimalkan ya segala sesuatunya ya. Nah, kalau memang begitu, lalu bagaimana Anda melihat peraturan dan kebijakan mengenai investasi terutama yang sekarang ada di Indonesia? Sebenarnya fokus investasi yang harus didahulukan oleh pemerintah satu adalah infrastruktur ya. Kenapa? Kalau kita lihat China dengan India itu sudah mengalami overheating, berarti dana-dana yang masuk itu sudah tidak mungkin lagi untuk investasi. Nah, dana yang masuk Indonesia itu masih potensi karena kita masih butuh sekitar 4.000 triliun hanya untuk infrastruktur. Berarti berapapun investasi oleh investor asing itu bisa. Nah, investor asing itu sudah komitmen, tetapi pada tingkat implementasi di lapangan itu masih ada policy-policy pemerintah yang tidak bisa dijalankan oleh birokrasi. Misalnya apa? Pembebasan tanah. Itu paling problem di antara masalah infrastruktur ya. Satu, yang kedua adalah selain juga tata ruang dan lahan, yang kedua adalah problem di mana kebijakan-kebijakan di daerah itu seringkali tidak terkoordinasi dengan pusat. Nah, padahal kalau kita lihat pemerintah atau dalam ini SBY sudah menyatakan bahwa seluruh proyek-proyek yang ada di master plan yaitu MP3EI itu akan dibereskan oleh pemerintah dan itu diketuai oleh presiden sendiri yaitu KP3I. Nah, menurut saya ini adalah momen sebenarnya bagaimana presiden bisa hambatan-hambatan itu bisa diselesaikan paling tidak di proyek MP3I, itu yang pertama. Nah, yang kedua di sektor real. Sektor real menurut saya ini banyak sekali insentif yang belum banyak dijalankan, terutama adalah fokus pada industri-industri yang basisnya kita punya bahan baku gitu. Karena selama ini ekspor kita kan bahan baku, maka kalau kita lihat harus ada yang namanya domestic market obligation. Jadi barang-barang mentah itu nggak boleh semuanya dijual keluar, tetapi harus yang utama adalah industri hilir yang di dalam negeri itu dipenuhi dulu gitu. Nah, aturan ini harusnya ada koordinasi di antara menteri-menteri, terutama harus dikepalai oleh Menteri Perekonomian ya, supaya apa? Supaya tidak kinerjanya itu berdasarkan kementerian, tapi kinerja harusnya berdasarkan pemerintah secara keseluruhan gitu. Jadi di sini memang harus ada kerjasama yang kuat ya tentunya ya. Dan kita sudah tersambung dengan Pak Sofyan. Selamat malam Pak Sofyan. Halo, Pak Sofyan. Baik, ternyata masih. Oh ya, baik Pak Sofyan. Ya, halo. Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda sebagai pengusaha di sini, bagaimana Anda melihat kontribusi pengusaha dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia secara umum ya Pak saat ini?
Ya, Pak Sofyan? Ya, saya setuju sekali ya bahwa kita semangatnya masih tetap tinggi untuk berinvestasi. Halo? Ya. Silahkan, Bapak. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibu Afiliani itu saya setuju sekali bahwa masalah kita ini sekarang adalah lebih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang belum diselesaikan. Ya. Apa saja itu Pak PR-nya, Pak? Dan yang paling utama yang kita lihat dalam secepatnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah itu adalah sebenarnya masalah daripada tadi dikatakan tanah sama tata ruang. Dan yang kedua, yang menurut saya paling penting juga mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang 13 itu betul-betul harus kita selesaikan untuk bisa menampung daripada labor intensive industri masuk, supaya betul-betul kita manfaatkan dunia yang menjadi tambah mahal ini daripada tenaga kerja ini bisa dimanfaatkan pindah ke Indonesia. Saya rasa ini ada 3 saja undang-undang asal bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya pikir pasti kita ini akan menanam modal kita kembali. Dan saya setuju sekali bahwa masalah kita juga adalah bahwa situasi krisis di dunia sekarang ini, terutama Amerika, Eropa, dan Jepang setelah kena tsunami ini, saya pikir kesempatan pengusaha-pengusaha swasta dalam negeri kita yang memainkan peranan untuk mengganti mereka, karena saya melihat masalah ini akan menjadi jangka panjang, tidak seperti capital market tentu sekarang ini kita rasakan yang goncang-gancing. Ya. Cuma saya melihat ini nanti juga investment pun yang mereka rencanakan tadinya mau ke kita, saya pikir akan mereka tunda-tunda karena mereka harus menyelamatkan di dalam negaranya masing-masing. Ya. Jadi ini pemain-pemain swasta nasional ini harus kita gerakkan untuk bisa menampung dan menggantikan pemain-pemain asing itu. Ya. Nah, Baik, ini yang saya harapkan terjadi dalam situasi krisis dunia seperti sekarang ini. Ya, kalau begitu berarti peran pengusaha Indonesia di sini memang sangat diharapkan ya tentunya ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita harus break sejenak, dan pemirsa Spesial Dialog akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh orang yang hebat itu mengikhlaskan diri. Dia tetap memilih gagah, bersikap sebaik-baiknya di atas seburuk-buruknya masalah, karena dia sadar Tuhan memuliakan orang yang memuliakan dirinya. Semudah mungkin katakan, yang saya lakukan baik bagi kita. Mario Teguh Golden Wings. Logika Ikhlas. Minggu 14 Agustus, jam 7 malam. Padahal diri kita bukan itu. Saya sangat percaya suatu saat akan tersingkap hikmahnya. Sejujurnya baru beberapa tahun belakangan ini hati ini merasa lebih, oh ini teh hidup begini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang anak-anak bisa merasakan yang kecil-kecil. Dan itu kan yang paling penting, karena intinya itu pertemuan yang asli itu tidak di dunia, di surga nanti. Ya pasti di dunia ini satu persatu akan berpisah. dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Spesial Dialog dengan tema mengatasi hambatan investasi, dan masih bersama dengan Bu Afi di sini dan juga Pak Sofyan. Masih terhubung dengan kami? Ya, masih terhubung. Baik, Bapak, saya ingin bertanya dulu kepada Anda sebagai pengusaha, sebenarnya apa sih Pak penghambat yang paling Anda hadapi atau yang paling istilahnya menghambat kinerja Anda sebagai pengusaha di Indonesia untuk membangun perekonomian Indonesia? Pak Sofyan? Yang menjadi masalah kita yang utama itu tentu birokrasi pemerintah sendiri dan peraturan-peraturan yang kita ingin kepastian. Selama ini yang Anda hadapi bagaimana, Pak? Kita ini sekarang melihat bahwa kita ini sekarang ada 400 triliun uang yang kita ini tidak bisa selesaikan dan kita tidak bisa pakai. Kita sudah tekan sama bank, kita sudah bayar komitmen fee-nya, tapi nggak bisa kita keluarkan karena masalah-masalah peraturan-peraturan seperti dikatakan Ibu Afiliani tadi mengenai tanahnya, tata ruang nggak selesai, kepastian-kepastian yang dijanjikan oleh pemerintah ini. Dan saya harapkan betul-betul di sini Menko kita yang di dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi yang sudah kita putuskan bersama-sama ini betul-betul bisa menjalankan ini.
Memang di sinilah koordinasi di antara pemerintah pusat dengan daerah, antar departemen itu penting sekali. Dan ini yang tidak jalan selama ini yang kita lihat, sehingga uang yang kita mesti investasi pun kita terpaksa menundanya. Jadi kembali lagi kepada koordinasi ya. Nah, di sini Mbak Afi melihatnya bagaimana nih harusnya pemerintah dapat segera mengatasi berbagai permasalahan ini. Jadi gini, ini kan masalah udah lama ya, dari tahun 2004 juga masalah kita sama ya. Kita udah bikin misalnya ada infrastruktur summit sudah 3 kali misalnya. Tetapi kalau kita lihat tingkat pengeluarannya sangat rendah, bahkan undisbursed loan atau hutang bank yang tidak terserap itu sampai 600 triliun. Nah, berarti kan ada sesuatu yang nggak beres. Nah, kalau menunggu birokrasi, menurut saya nggak akan mungkin kita selesaikan jangka pendek. Jadi sebenarnya dengan diketuai oleh Pak Presiden di KP3E ini, harusnya Pak Presiden bisa memutus dengan cepat ya, meminta aparatnya untuk segera memutus, dan kalau tidak terlaksanakan ada jangka waktunya. Kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Saya pikir itu yang sekarang harus dilakukan. Kalau tidak, menurut saya ini akan sangat sayang karena pengusaha tidak akan mungkin bisa berinvestasi ya. Mengapa? Pertama, kita lihat hampir semua mesin industri kita tuh di atas 20 tahun. Nah, berarti kan harus ada insentif. Misalnya diberikanlah untuk garment misalnya, berapa persen kalau mereka misalnya mau investasi, berarti ada pembebasan pajak misalnya. Menurut saya itu yang tidak dilakukan untuk saat ini, padahal itu sangat penting ya. Tapi jadi, bukankah memang insentif sudah diberikan oleh pemerintah untuk beberapa sektor tertentu? Ya, tetapi kan pada implementasinya kan tidak jalan gitu loh. Jadi menurut saya pertama harus yang infrastruktur dulu, karena infrastruktur ini merupakan paling urgent ya. Kemudian yang kedua kaitannya adalah industri yang paling punya daya saing. Nah, berarti harus kita hitung mana gitu. Nah, dulu Kadin kan sudah punya petanya ya. Nah, tinggal dari peta-peta yang dibuat oleh Kadin itu kan tinggal di mana yang menjadi prioritas gitu. Nah, pengusaha ini justru menunggu gitu loh dengan apa yang sudah mereka berikan masukan. Jadi pengusaha itu udah berikan banyak masukan, harus apa yang dilakukan pemerintah, tapi oleh pemerintah belum diputus apa yang dimasukkan oleh pengusaha. Nah, oleh karena itu dalam organisasi KP3I nanti kan ada Apindo, ada Kadin, dan ada Komite Ekonomi. Itu nanti harusnya bisa mempercepat keputusan-keputusan yang diharapkan oleh Presiden gitu. Nah, tapi sampai hari ini SK-nya belum keluar. Jadi saya pikir itu harus cepat dilakukan gitu. Nah, kalau dari Pak Sofyan sendiri ini bagaimana upaya untuk mempercepat agar Presiden memberikan berbagai kebijakan, terutama untuk implementasinya mempermudah berbagai investasi masuk ke Indonesia, Pak? Saya pikir kalau saya paling gampang itu tentu konsentrasi Presiden harus lebih banyak terhadap pembangunan ekonomi kita. Sekarang kita sudah habis waktu dengan Sina Sarudin aja. Saya pikir sudah cukup lah, serahkan kepada hukum kita dan KPK ini konsentrasi mengenai pembangunan ekonomi karena dunia lagi susah. Ini ada sense of urgency kita sekarang ini untuk menyelesaikan ini. Nah, jadi Presiden kasih waktu untuk itu. Jadi saya pikir jangan yang lain-lain lagi, sebab di sinilah kita perlukan memberikan pekerjaan kepada rakyat kita. Karena pembangunan kita 6% ini tidak cukup menurut saya. Kita mesti tumbuh di atas 8%. Dan kita bisa lakukan itu. Tapi sekarang yang menjadi lokomotif pembangunan ini selama ini sekarang pengusaha. Pemerintah ini belum ada lokomotif pembangunan yang dia kerjakan. Anggaran pembangunan pemerintah pun sampai sekarang tidak bisa juga kita keluarkan, dan makin hari makin habis dengan subsidi-subsidi yang tidak perlu. Nah, ini aja asal pemerintah konsentrasikan di sini, pasti kita mau mendukung. Baik, kalau begitu, kalau misalnya kita berbicara dampak dari krisis global yang terjadi saat ini juga, menurut Mbak Afi sendiri, bagaimana Indonesia harus menghadapinya? Oke, ini ada positif, ada negatifnya ya. Ini akan menjadi positif apabila ada percepatan oleh pemerintah, yaitu mengkonversi dari portofolio kepada sektor real ya. Yang kedua, memang ada hal jangka pendek yang sebenarnya kita nggak perlu takut. Kalaupun pasar modal kita mengalami penurunan dalam sesaat, itu sebenarnya hanya sementara. Sebentar lagi juga akan orang pada masuk lagi, karena tidak ada alternatif saat ini di dunia manapun, tidak ada yang menguntungkan. Indonesia suku bunga 6,75 ya SBI. Ya, seharusnya? Betul. Di negara lain, bahkan di Jepang, kalau kita nabung, uang kita malah hilang gitu kan. Kemudian Amerika sudah mengatakan sampai 2013 tidak akan menaikkan suku bunga. Jadi sebenarnya kita dengan 675 itu sangat menarik ya. Yang kedua, surat utang pemerintah itu berapapun yang dikeluarkan sangat laku ya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia, emiten-emitennya itu nggak ada yang rugi. Emiten kita untung semua. Di negara lain, emitennya udah mulai pada rugi gitu loh. Nah, artinya apa? Justru dengan krisis di Eropa dan Amerika yang mungkin bisa 4-5 tahun ke depan, nggak mungkin jangka pendek, itu saatnya Indonesia. Jadi menurut saya saat investasi itu sekarang sampai 5 tahun ke depan. Itu adalah saat investasi. Karena apa? Satu, rupiah kita menguat. Dengan rupiah kita menguat, kita beli mesin, beli apa lebih murah. Yang kedua, mau pinjaman luar negeri, bunganya lebih rendah, ya kan? Yang ketiga, kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, semua orang mau investasi, berarti bargaining position Indonesia saat ini sangat tinggi. Nah, kalau tidak dimanfaatkan momen ini, sangat sayang sekali, berarti kita tidak bisa memanfaatkan peluang bagus. Jadi jangan
berkiblat pada Eropa Amerika, malah orang takut wah krisisnya akan ke kita. Justru krisis itu berada di sana, justru yang bagusnya akan ke sini gitu. Nah, oleh karena itu sekarang yang harus dijaga adalah psikologis masyarakat. Itu penting supaya apa, orang tetap optimis dengan pertumbuhan kita yang sebenarnya orang mau investasi gitu. Baik, kalau begitu dengan dampak positifnya terutama ini kan terjadi berbagai kesempatan ya untuk melakukan usaha, dan ini kalau Pak Sofyan sendiri sebagai pengusaha, kalau misalnya melihat di Indonesia yang terbaik melakukan usaha saat ini dan berinvestasi ini di sektor apa ya Pak? Saya pikir labor intensive industry itu yang paling baik, karena kita betul-betul sekarang buruh kita juga murah dan mereka membutuhkan pekerjaan itu. Dan kita bisa bersaingan karena sekarang China juga sudah lebih mahal dan negara-negara lain itu lebih mahal. Memang yang kita perlukan sekarang ini, terutama swasta ini, kita perlukan infrastruktur, terutama listrik dan gas ini. Kita tidak bisa ekspansi kalau listriknya nggak ada. Ya, dan juga bagaimana logistik kita ini ya, interkonektivitas daripada Indonesia ini begitu mahalnya sekarang. Kalau ini aja bisa diturunkan oleh pemerintah, udah kita ini bisa, dalam negeri ini pasti kita kuasai semua market dalam negeri ini, dan kita bisa lagi ekspor keluar. Dan yang kedua, memang yang paling penting seperti dikatakan Ibu Afliani ini, kita ini sudah harus memaksakan semua bahan-bahan mentah itu dibikin di sini. Harus ada added value-nya buat kita. Momentum ini harus kita pakai sekarang ini. Karena saya takut sekali kalau luar negeri itu betul-betul sekarang ini dalam kesusahan dan lain-lain, marketnya menciut. Itu juga market luar negeri itu juga akan menciut. Jadi kita juga akan susah bersaingan tanpa mereka, dan mereka bisa banting harga ke sini atau dia dumping ke sini. Jadi ini kita harus jaga bersama-sama. Jangan seperti sekarang ini, jadi kita ini biarkan saja luar negeri itu masuk besar-besaran di Indonesia, dan dia menggantikan daripada posisi kita sekarang, karena kita tidak bisa menambah investasi kita misalnya karena tidak ada listrik dan gas. Ini kan sayang, momentum ini kita tidak selesaikan. Tapi kalau misalnya Anda sebagai pengusaha melihat kesiapan pengusaha Indonesia, misalnya kita bilang sektor swasta di sini, kemudian untuk berinvestasi dan melakukan percepatan dalam pembangunan perekonomian kita, apakah sudah siap atau sesiap apa sampai saat ini? Kita sudah siap, kita sudah kasih semua daftar apa yang kita rencanakan 5 tahun ke depan ini. Proyek per proyek, masalahnya apa, semua sudah ada di tangan pemerintah. Dan ini yang tinggal dilaksanakan saja, dan saya pikir memang Pak Harto harus pimpin langsung dalam persoalan ini dan mendukung saja Pak Hatta, Menko kita, untuk melaksanakan ini, dan kita mau duduk dalam tim itu untuk melaksanakan ini karena kita tahu ini kesempatan kita dan juga ini survival kita juga, sehingga kita mesti bekerja sama untuk menghadapi krisis di dunia yang akan menurut saya cukup lama besok ini. Baik, kalau begitu ini kalau kita berbicara menghadapi krisis ini, langkah mendesak apa nih yang harus diambil oleh pemerintah kita untuk menghadapinya nih Mbak? Oke, pertama memang harus fokus ya pada 3 hal menurut saya. Satu adalah infrastruktur, jadi bisa dari mulai energi, listrik, kemudian pembangunan pelabuhan dan lain-lain. Yang kedua pangan, karena menurut saya kita masih ketergantungan impor ya. Nah jadi industri itu harus dikembangkan supaya logistik tadi, bicara logistik. Nah yang ketiga adalah kesiapan energi kita, karena sekarang ini kan masih banyak biarpet gitu ya. Artinya kalau itu sudah ada, industri itu tinggal jalan gitu. Industri ini kan cuma takut masalah bahan baku ya, sama energi. Nah, yang terakhir adalah yang saya sampaikan bahwa di luar itu akan melakukan proteksi besar-besaran. Artinya apa? Market di dalam negeri itu adalah market utama kita. Jadi harus kita jaga. Karena kita mau ekspor, belum tentu ekspor kita itu diterima oleh negara lain karena mereka ingin menjaga negaranya juga. Jadi ini yang menurut saya juga pemerintah harus concern, pasar dalam negeri itu masih besar ya. Lalu mengatasi kemiskinan itu juga saya pikir pertanian dengan logistik tadi bisa dikorelasikan. Sehingga ke depan juga menurut saya dengan 3 hal ini saja sudah akan sangat besar, baru didukung oleh industri-industri yang berdasarkan basis yang punya daya saing. Nah, oleh karena itu dengan 22 komoditas yang akan dikembangkan oleh pemerintah melalui MP3EI, menurut saya itu harus cepat diimplementasikan berdasarkan prioritas, supaya apa? Supaya ada pergerakan. Karena orang melihat MP3 ini sudah berapa bulan tapi kok nggak jalan-jalan gitu. Jadi saya pikir percepatan ini harus dilakukan, mumpung ketuanya adalah presiden, jadi bisa melakukan apapun untuk percepatan. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita harus break sejenak, dan pemirsa jangan kemana-mana, spesial dialog akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Jangan ditanya kemana aku pergi, jangan disesal aku takkan kembali. Wanita dijajah pria. Zona Memori, Minggu 14 Agustus jam 10 malam. Perhiasan sangkar
Ini untuk pertama kalinya cabang boci diikuti oleh Pertama kontingen kalinya. Indonesia. Betul. Dan meraih medali emas. Jadi untuk mendukung Komar masuk ke klub, ayahnya Komar sampai jual kambing ya. Pelatih-pelatih ini semua tidak dibayar. Hari pertama ketika tahu bunyinya tut, selalu saya babakan kepada perenang-perenang ini. Pokoknya kalau dengar bunyi tut, lompat ya. Tut, lompat. Tut. Waktu Tian dengar tut gitu, Tian nggak lompat ya? Astagfirullahaladzim. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di spesial dialog dengan tema mengatasi hambatan investasi, dan masih bersama Pak Sofyan dan juga Mbak Afi di sini. Mbak Afi dan Pak Sofyan, saya mau tanya ke Pak Sofyan dulu. Ini kalau misalnya kita melihat investasi di Indonesia, kan kalau misalnya pemerintah kita ini sudah lakukan sebenarnya banyak sekali, termasuk pemberian insentif, mulai dari pengurangan pajak, pembebasan pajak, bahkan juga insentif lainnya. Nah, apakah menurut Anda ini masih belum cukup atau harusnya pemerintah bagaimana nih Pak Sofyan? Nah, sebenarnya kita kalau cukup sih cukup, tapi belum dilaksanakan, itu baru janji-janji. Jadi ini yang menurut saya yang perlu dikeluarkan, sehingga kita tahu persis bagaimana kita memanfaatkan insentif-insentif itu, terutama juga tentu di luar Jawa ya, dan lain-lain insentif yang diperlukan, terutama juga investasi-investasi hulu, di mana investasinya besar sekali, dan kita membutuhkan insentif itu untuk bersaingan dengan luar negeri. Luar negeri juga mau masuk juga karena merasakan dia perlu insentif itu, dan itu dilakukan oleh semua negara sekarang dalam menarik investasi-investasi besar-besar, terutama investasi daripada hulu itu. Seperti sekarang ini Posko itu menunggu sekarang ini mana yang dijanjikan, misalnya mengenai soal kita punya investasi daripada pajak ini, kan dulu dijanjikan insentif pajak, sampai sekarang belum keluar insentif pajaknya. Jadi ini semua apa yang dijanjikan pemerintah ini sudah harus dilaksanakan, dan itu kan tidak pakai uang, itu cuma peraturannya aja yang dirubah kok. Jadi nomor satu memang masih terus ditunggu ya ini ya. Pemerintah 3 bulan sampai sekarang nggak juga jadi-jadi. Jadi kita capek nunggu itu aja sebenarnya. Sedangkan momentum kita hilang lagi tiap-tiap kali karena soal momentum birokrasi kita ini nggak jalan-jalan. Baik, lagi kembali ini berarti harus ada langkah percepatan yang dilakukan. Betul. Tapi bagaimana dengan kesiapan sumber daya manusia kita sendiri, terutama Mbak Afi, ini kan kalau kita bicara investasi untuk pembangunan perekonomian ini nasional, dan bagaimana Anda melihat kesiapan kita di daerah-daerah? Jadi gini, kalau kita lihat daerah itu berbeda-beda ya. Kalau melihat dari secara keseluruhan penduduk Indonesia tuh SD ke bawahnya masih 50%. Itu menunjukkan bahwa masyarakat yang SD ke bawah itu perlu pemberdayaan. Jadi harus ada pemimpinnya yang mengatakan Anda mesti ngapain gitu. Nah, jadi misalnya contoh saja, kenapa kita pangan masih impor? Karena dibiarkan orang-orang yang SD ke bawah tadi jadi petani, ya suruh dibiarin aja jalan sendiri. Nah, ini nggak mungkin. Jadi harus ada pemberdayaan, di mana setiap daerah itu kan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu harus melibatkan pemerintah daerah. Sehingga apa, pemerintah daerah itu bisa mendukung apapun kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, ini yang seringkali tidak terkoneksi. Jadi pusat sudah memberikan izin, tapi nanti di daerah izinnya itu tidak keluar gitu. Nah, ini bagaimana konektivitas antar pemerintah dulu deh. Jangan konektivitas antar daerah, antar pemerintahnya aja belum connect gitu kan. Nah, itu satu ya. Yang kedua adalah kalau kita lihat aturan-aturan di daerah itu juga belum punya kepastian tentang penggunaan lahan. Ini juga menjadi masalah. Karena apa? Orang sekarang mulai investasi ke pertanian dan perkebunan, itu yang sekarang mulai tinggi ya. Kalau kita lihat dari data, itu foreign direct investment maupun juga PMA maupun PMDN itu justru arahnya ke sana. Tapi gara-gara antara Menteri Pertanian dengan Kehutanan ini belum kompak gitu, sehingga menyebabkan akhirnya orang menunggu gitu. Nah, menunggu itu berarti kan investasi tertahan itu.